Kalau saya bilang, mana dia? ini dia. Bulatkan tekadmu. Mau diikutin ya? Oke. Tapi pikiran, pasti tapi pikiran. Barisan anti cemen, barisan anti cemen. Percaya di harapan, percaya di harapan. Semakan terus jadi yang lebih. Dapat sarapan? Ayo. Mending kita duduk pukul orang. Apa-apa. Oke. Kita naik beca. Setelah 2 hal itu kan kalian bisa putuskan dan semua piala-pialanya. Ya. Ambil bersih. Terakhirnya sebelum udahan nih. Kalau udahan, tetap semangat. Siapa yang paling keren? Siapa yang paling keren? Pasti tamping giat. Pasti tamping giat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Farudin, Kasubsi BIM Giat Rutan Kelas 1 Cipinang, ingin menyampaikan kalau pelatihan batch angkatan ke-16 ini telah diikutsertakan sebanyak 59 orang, diantaranya 10 orang dari klan pemasyarakatan Bapas kelas 1 Jakarta Barat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan selama 5 hari, di mana hari pertama dan kedua itu diisi oleh kesemaptaan, di mana tujuan tersebut untuk memberikan kedisiplinan bagi para peserta dan ditambah dengan acara games, yaitu dengan tujuan agar terbentuknya kerjasama sama pekerja. Lalu di hari ketiga dan keempat diisi dengan pemberian materi dan praktek dari pembuatan kopi, dan di hari terakhir akan dilaksanakan ujian. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan batch ke-16 ini adalah untuk mengesahkan peserta menjadi pekerja Gimbiat di Rutan Kelas 1 Cipinang. Tegak, maju. Bos, bro. Maju. Jalan. Mari turun. Ini pakai buat cadangan belakang. 1, yuk. Lempel, 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 bawahnya lempel.
Gua punya pengalaman. Dari sebenarnya ya pelorotin. Semuanya. Semuanya. Nggak boleh jatuh, jangan kejadian. Ambil lagi. Deh, mata jangan ada orang. Oke. Ini buat semangat. Berangkat coba ini. Jadi gini, perjalanannya ini outdoor pertama kali baru kemarin, batch sebelumnya nih. Karena saya melihat, wah ini belum ada nih. Kan dulu kan Smapta kita PBB ya kan, pasukan baris berbaris tuh. Itu ya terus segala macam, sama fisik segala macam. Tapi saya rasa perlu ada inovasi baru lah. Nah saya buatlah inovasi baru. Di tahun kemarin tuh kita buat namanya games. Ya team building lah bahasanya. Team building, have fun, games, seperti itu loh. Nah tahun ini lebih rapi lagi dari tahun kemarin. Tahun ini kita lebih memisahkan, hari ini fokus buat konsentrasi, perorangan. Hari Sabtu ini perorangan, hari Minggu itu tim. Jadi saya pecah dua tuh, begitu. Harapannya adalah mereka mendapatkan ilmu yang lebih lagi gitu, lebih menambah ilmu gitu loh. Menambah ilmu mereka tahu bagaimana cara beretitut, tahu bagaimana cara bersikap, tahu bagaimana cara bekerja, tahu bagaimana cara tim yang baik, membentuk tim yang solid, seperti itu loh. Kekeluargaan yang baik, seperti itu. Cara berkomunikasi yang baik, banyak. Di situ banyak banget saya lihat. Karena banyak banget isinya bagaimana cara manajemen yang baik, di situ diajarkan semua di batch. Berkualitas, lebih berkualitas. Kalau karakter semua punya, ya kan? Tapi lebih berkualitas, membentuk lah, mengolah. Contoh gini, pisang ini kalau cuma dari pohon itu harga lebih murah, benar nggak? Tapi kalau kita ubah jadi pisang goreng akan lebih mahal nggak? Nah inilah kita bentuk kualitasnya. Setelah dari pisang goreng ini kita ubah lagi jadi pisang coklat, lebih mahal nggak? Nah ini kita olah kualitasnya. Mereka udah ada kemampuan yang bagus, kita perbagus lagi. Gitu loh. Jadi kita up terus. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ridvan Yanusa Putra, divisi saya dari multimedia. Halo, nama gue Ilham. Gue dari divisi musik di BIM Giat ini. Nama grup gue di acara batch ini Mi Pocong. Nama saya Emil Sungkar. Saya divisi barista. Kelompok saya tim Dayak. Oke, perkenalkan, nama gue Rahman Nur Adi. Gue tinggal di Manggarai, Jakarta Selatan. Dan gue ada di divisi bantu-bantu bapak-bapaknya di ruang staf pembina. Sebelumnya gue di divisi tempe. Tadi ada pelatihan batch ya, gue di tim ungu yang dinamai dengan tim kamar hantu. Sebelumnya sih gue belum tahu. Terus pas gue daftar di BIM Giat, yang senior-senior saya pada bilang nanti ada batch. Batch itu apa sih? Ternyata pelatihan buat memenuhi syarat jadi tamping BIM Giat di sini.
Untuk acara batch kali ini di batch ke-16 saya merasakan kita dididik menjadi disiplin ya, lebih disiplin, tepat waktu, dan diajarkan bagaimana sih kita bekerja dalam kelompok begitu. Sebelumnya nggak bakal nyangka juga kalau misalnya acara batch ini bakal seseru ini. Ya setengahnya gimana? Katanya sih sebelumnya dengar katanya cuman hanya PBB olahraga biasa gitu. Ternyata ada games-gamesnya juga, ternyata jauh lebih seru dari yang sebelumnya. Gitu. Yang gue dapat dari acara batch ini yang pertama dari mulai PBB apa Samapta dan lain-lain itu melatih bagaimana kita disiplin. Menurut gue sih disiplin yang gue dapat. Terus juga di games yang adanya teamwork yang bisa memperkuat antar divisi ataupun dari setiap divisi masing-masing. Ini banyak sekali ilmu yang gue dapat, yang membuat guanya lebih nyaman di area kegiatan gue di sini, yang bisa mempererat persaudaraan juga. Dan gue yakin setelah acara batch ini kita akan kerja lebih enjoy. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pembukaan batch 16 BIM Giat Rutan kelas 1 Cipinang. Jadi kami berharap pelatihan ini memang untuk Bapas kita baru pertama kali ini ya, dan kita belum bisa untuk melakukan pelatihan di bawah. Saya berharap akan terbentuk mentalitas dan moral WBP yang lebih baik, terbentuk juga. Awalnya itu cuman ya gitu, dia bilang ya saya cuma isi waktu. Saya bilang nggak apa-apa mau isi waktu, saya tahu kok maksudnya ini penjara nggak enak. Kalau ya teman-teman termotivasi untuk mengikuti dengan baik ya alhamdulillah. Tapi kalau kita ini ada hal positif, karena saya sangat sedih gitu. Pulang jam 5, maksudnya itu terus-terusan selama sampai bebas lah gitu. Kalau karena itu bukan saat kita di dalam sebenarnya, saat kita di luar. Jadi petugas di sini itu nggak mengharapkan penghormatan dari kalian, tapi memahami pentingnya customer dan customer service. Harus paham dulu apa ini customer, pelanggan gitu ya, customer service gitu ya. Terus kemudian ya, etika bisnis itu prinsip-prinsip mengenai sebuah kebijakan yang memberikan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis. Bisnis itu adalah perilaku bisnis yang baik sesuai dengan norma. Itu artinya adalah tujuan atau akhir. Tadi kita sudah bicara ada prinsip keseimbangan atau equilibrium. Jadi sebenarnya syarat yang harus dipenuhi dalam berkomunikasi itu dua-duanya harus manusia, ya. Dan ini sering menjadi bahan tertawaan ketika mereka bertemu, ya. Jadi yang penting adalah ketika kita bicara, kita menyampaikan pesan, kita harus berada dalam satu bahasa, ya. Terus kalaupun kita ingin menyampaikan sesuatu ke atasan, itu biasanya kan sesuatu yang mengubah. Psikologi menyimpulkan jenis perilaku diantaranya: A. Perilaku berdasarkan sudut pandang dinamika, perilaku pengalaman masa balita mulai fase oral. Intinya pembawaan diri aja sih. Ego, adanya kemarahan. Pertanyaan kami adalah, bisa nggak teman-teman menjaga ritme sampai teman-teman pulang dari tempat ini? Ingat ya? Jadi ketika saya sudah bertindak, maka karakter itu harus berubah. Nah ini yang kita perlu pelajari tentang masalah karakter. Karakter ini apa? Di sini saya tuliskan tabiat, watak, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dari yang lain. Halo Sobat Pemasyarakatan, saya Eko Setiawati dari Bapas Kelas 1 Jakarta Barat. Saya di sini adalah pembimbing kemasyarakatan pertama. Oke, kalau dari klien Bapas ini adalah pertama kalinya ya klien Bapas Jakarta Barat ini mengikuti pelatihan
yang berkolaborasi dengan JERA dan BIM Giat Rutan Cipinang, dan antusiasme dari teman-teman ini termasuknya baik. Mereka mengikuti 3 kegiatan berturut-turut, kegiatan 3 hari berturut-turut, dan harapannya juga teman-teman ini juga bisa istilahnya mengaplikasikan yang mereka peroleh di sini untuk nantinya bisa bekerja di luar seperti itu. Ini untuk batch saat ini diikuti oleh 8 orang selama 3 hari. Oke, kita di sini tidak membatasi apakah harus klien tertentu, selama memang dia statusnya adalah klien Bapas Jakarta Barat. Kemudian untuk requirement lainnya itu memang menyusul aja. Yang penting memang mereka memiliki kemauan untuk belajar, dan juga kemauan juga untuk ya khususnya belajar di bidang barista seperti itu. Dilihat dari keikutsertaan peserta di batch ini, teman-teman ini antusias dan juga follow up dari Bapas. Selanjutnya itu setelah mengikuti pelatihan barista ini, karena memang di JERA ini tidak hanya dilatih bagaimana meracik kopi, tapi juga bagaimana kita memanage suatu coffee shop seperti itu. Dan harapannya ke depannya ada batch-batch selanjutnya yang juga akan membuat semacam the next coffee shop gitu, bukan hanya satu tapi juga banyak coffee shop yang dikelola oleh klien pemasyarakatan sendiri di lingkungan Jakarta Barat seperti itu. fermentasi dari perut luar, jadi dia panasnya bukan kayak di oven, bukan kayak di matahari gitu, dia benar-benar hangatnya pas gitu. Kenapa dia harganya lebih mahal daripada saya izin bertanya, kopi terpenting adalah dia manis. Dia udah bener-bener matang banget. Kalau nggak matang dia nggak mau. Alat-alat dulu. Ini ada namanya French press. Dia fungsinya untuk nyaring kopi di sini. Nanti teman-teman boleh nyatet apa yang nggak tahu ini apa namanya. Jadi dia ada saringannya. Dia ada kertas gitu. Ini taruh di sini 3 sampai 5 menit baru kita tuang. Ini paling gampang. Iya, harus basah aja. Pakai 12, bisa pakai 15. Yang penting ngejarnya 240. Kalau udah di blender langsung semua terus kita takar, itu pengaruh sama rasa nggak sih? Enggak, tadi kegedean. Tadi kegedean. Akan luar biasa dan tarik tangannya, yes. Boleh ya? Boleh ya. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Untuk teman-teman ada yang ingin bertanya gitu ya. Itu juga boleh, jangan sungkan-sungkan, langsung aja mungkin angkat tangan atau langsung jawab boleh ya, nggak apa-apa, ngomong aja, speak up, tenang aja di sini boleh ya. Jadi masif traffic itu apa sih sebetulnya? Masif traffic ini yang kedua itu ada ilmu yang namanya ilmu traffic. Jadi setelah kita udah tahu nih, kita ngerti tentang market, teman bisa mulai dengan strategi namanya membombardir dari traffic yang ada gitu ya. Kalian aja gitu ya. Maksud saya kita ini tadi bisa melakukan apapun. Jadi kalau mau bisnis, kalau mau buka keahlian gitu kan, itu mungkin nggak perlu harus Nama saya Brel, bisa dipanggil Brel.
Itu dari teman-teman sebenarnya panggilan itu. Saya sebagai mentor kopi, pelatihan barista di batch 16 ini. Untuk materi kali ini, batch 16, itu hampir sama kayak batch-batch sebelumnya karena pasti ada teori dan praktek. Yang teorinya secara global seperti di luar negeri pun ya kita sama, karena memang itu hal-hal dasar yang memang perlu diketahui untuk teman-teman menjadi barista. Praktek pun juga gitu, sama seperti kayak kafe di luar negeri atau di dalam negeri pun juga sama sebenarnya. Tadi yang dilakukan teman-teman batch 16, teori meliputi sejarah kopi dari awal kopi itu ditemukan sampai sejarah kopi masuk ke Indonesia. Itu untuk teori awal sejarahnya, terus jenis-jenis kopi, jenis-jenis cara pembuatan, terus dengan prakteknya teman-teman tadi melaksanakan dua metode, ada metode manual brew dan metode mesin gitu ya, mesin espresso base lah, kita sebut espresso base. Dan teman-teman excited untuk mengikuti pelajaran itu gitu ya. Yang kita harapkan teman-teman bisa serius dengan pelajaran-pelajaran yang mungkin teman-teman belum pernah tahu, atau taunya hanya coffee shop, tapi belum tahu dalemannya coffee shop itu kayak apa, barista itu seperti apa, jenis kopi itu seperti apa, cara bikin kopi itu seperti apa. Nah, tadi sudah dijelaskan semuanya kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu di batch 16 ini dan bisa dipakai untuk nantinya ketika teman-teman bebas. Selamat pagi, dengan saya Suhanda, perwakilan dengan Bapas Jakarta Barat, ingin menyampaikan terima kasih atas undangannya ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur dalam program kegiatan BIM Giat batch 16. Sangat berkesan dengan apa yang disampaikan oleh petugasnya, apa yang disampaikan panitianya, itu pun sangat bermanfaat juga. Selama praktek, alhamdulillah ilmu pengetahuan yang udah saya dapat ini cukup lumayan jauh tentang praktek kegiatan kopi cafe dalam kurung barista. Di situ kegiatan kita mempelajari hal-hal yang harus kita inginkan, harus yang kita tahu sebagai pembuat kopi, gimana caranya, gimana membuat kopi itu dengan baik, dan mempelajari hal-hal semua yang diberikan untuk kedepannya nanti. Harapan selama kegiatan training untuk kedepannya, ya semoga apa yang dipelajari ini menjadi bekal nanti buat kedepannya. Ya, perkenalkan, nama saya Jihan Nur Fadila, perwakilan dari Bapas Barat. Untuk dipanggil ke sini saya kayak suatu kebanggaan lah ya. Yang saya dapat di sini bisa belajar tentang menguasai barista, terus bersosialisasi dan dapat ilmu untuk berbisnis. Harapannya sih menambah wawasan untuk nanti kedepannya, siapa tahu bisa melamar di bagian barista atau untuk usaha sendiri. BIM Giat. Sebelum berpengalaman coba.
menunjukkan 2 hak WWP diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ibu Karapas terutama dari klien kita dari beliau. Ya itu terlintas gara-gara teman kita Rocky. Ya, dia pesan banyak Jadi BES ini adalah sebuah bentuk pelatihan untuk para calon tamping BIM Giat dan JERA yang diadakan setiap setahun sekali ya. Karena dinamikanya tinggi, ada yang keluar, ada yang pulang ya dan sebagainya. Sehingga kita perlu merekrut, di mana dalam proses perekrutan itu kita mewajibkan ada satu masa di mana semua calon tamping itu ikut serta dalam pelatihan ya. Jadi dalam mengikuti BES ini semua tamping dari berbagai disiplin itu mengikuti satu tujuan, mengikuti satu pelatihan yang materinya mulai dari samata ya. Jadi ada yang namanya hard skill ya. Hard skill ini kayak ikut samata ya, praktik outdoor di lapangan ya. Kemudian baru kita tambah lagi dengan soft skill. Soft skill ini adalah pelatihan yang berupa materi, baik materi yang sifatnya keahlian maupun materi yang sifatnya umum ya. Jadi kita berusaha menanamkan jiwa-jiwa manajerial kepada calon tamping sehingga nantinya itu menjadi bekal ketika menjalani kegiatan di BIM Giat sudah tahu hak dan kewajiban dan sudah tahu skillnya dia ada di mana ya. Nah kebetulan pada saat ini yang batch nomor 16 ini kita nggak hanya terpaku pada kopi ya, ada dua poin di sini adalah kopi dan digital marketing. Oh ya, kita berharap dari hal-hal yang kita berikan kepada teman-teman itu bisa menjadi modal dasar ya. Artinya dari segi soft skill mereka akan mempunyai bekal bahwa bekalnya bisa cukup untuk menantang masa depan. Saya anggap menantang masa depan yang mulai dengan proses digital ya, yang bersifat kekinian seperti digital marketing. Yang nyatanya teman-teman menyambut baik hal itu ya. Ada pengalaman baru dengan materi yang kekinian. Inilah saatnya kita berbisnis melalui digital, melalui online, melalui virtual ya. Jangan pernah takut menghadapi itu ya. Sekali lagi yang penting kalian bisa berubah dan bisa menemukan job-job yang didagangkan melalui digital ya. Oke, selamat.